Iya, dia sudah mulai berkesenian untuk puisi khususnya sastra pada umumnya itu. Iya. Sesekali juga mementaskan dengan Ektonas mementaskan drama di kantor pos karena dia bergaul dengan orang-orang kantor pos ya, karena sering korespondensi itu ya. Yang Iya. tadi saya katakan dia sering kirim puisi-puisi ke media massa. Saya kira itu yang menarik adalah tidak ada di Tegal mengirim puisi untuk acara taman puisi. Puisi-puisinya dikirim ke media massa, koran nggak ada, cuma di RSPD aja yang dilakukan oleh Pak Bambang Sadono. Sehingga pada saat itu muncul penyair-penyair muda di Tegal itu seperti Pak Ropi Dimyati dan seterusnya. Itu berlanjut cukup lama. Nah, Pak Bambang itu kemudian agak kendor ketika dia aktif jadi wartawan itu. Sampai kemudian jadi wartawan itu ada yang kurang setuju Bambang jadi wartawan karena di sana sudah ada wartawan Suara Merdeka gitu. Tapi singkatnya cerita, justru karena dia ada yang tidak suka, semakin semangat. Orang itu yang namanya Bambang Sadono kalau di musim malah tambah semangat tuh. Makanya iya. Sampai akhirnya sering ke Semarang. Pinjam mobil? Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bambang YR Sadono, di channel Bangsa TV, di mana di channel ini kita mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Pada hari ini saya akan ditemani oleh Bapak Yono Daryono, Ketua Dewan Kesenian Kota Tegal yang sedang menjabat sekarang ini. Di mana pada sesi ini kami akan membahas mengenai bagaimana seluk-beluk sejarah dari Bambang Sadono sebagai sosok. Gimana sih Pak Bambang itu dulu seperti itu? Bagaimana kabarnya Pak Yono? Oh, saya alhamdulillah baik-baik saja, Mas. Oke, Pak. Iya, mungkin saya langsung ke pertanyaan pertama ya, Pak. Ini kan saya dengar-dengar katanya Bapak ini kan Pak Bambang kan pernah tinggal di Tegal itu pada tahun 1975 hingga 77. Lah itu gimana sih Pak sejarahnya bisa bertemu dengan Pak Yono, Pak Bambang itu? Saya itu penyiar radio siaran pemerintah daerah Kota Tegal. Salah satu mata acara yang saya bawakan itu pembacaan puisi. Kemudian tiba-tiba Pak Bambang itu dia ngomong-ngomong tentang sastra, tentang puisi. Kebetulan saya itu bawa bukunya HP Yasin. Bukunya HP Yasin, Kritik Sastra, yang 4 jilid itu ya. Lalu dia bilang, bagaimana caranya untuk bisa siaran di sini? Waktu itu yang menjadi pengendali acara Taman Puisi adalah dari teman-teman IRST, Ikatan Remaja Siswa Tegal. Kemudian saya bilang, Anda hubungi aja Pak Rudi Perak. Rudi Perak itu salah satu yang ditugasi oleh IRST untuk siaran di RSPD. Sambil itu lalu dia pinjam buku saya itu, Kritik Sastra. Barangkali itu buku pertama yang dia baca tentang sastra si Bambang. Saya itu dia sering main ke RSPD. Nah, tak lama kemudian dia bersama kawan-kawan IRST ikut siaran di radio untuk pembacaan.
ada sesuatu yang baru dari apa yang dilakukan oleh Pak Bambang Sadono adalah bahwa pengirim-pengirim puisi di radio itu dikumpulin semuanya. Yang menurut dia bagus, dia kirimkan ke media massa secara kolektif. Ya. Dia kirimkan, kemudian dimuatlah di media massa itu. Seingat saya Merdeka kalau nggak salah itu. Iya. Pengirim puisi itu kan senang tuh. Tidak hanya disiarkan di radio, tapi juga dimuat di koran. Nah, itu seringkali artinya berkali-kali lah. Sehingga penulis-penulis puisi untuk radio itu semangat sekali untuk bikin puisi. Tidak hanya itu, kemudian dia juga membuat komunitas tentang pencinta kantor pos itu apa itu? Oke, korespondensi itulah. Iya. Jadi dalam konteks surat penyurat, dalam bikin puisi dan seterusnya, dia semangat sekali. Nah, kebetulan dia itu menempati sebuah kampung, sekampung dengan saya. Di Pekauman, tapi orang bilang biasanya Kemandungan. Pak Desnya kan ada di sana selaku ketua pimpinan PU di sana, Pak Sutadi ya. Saya kenal keluarganya, Pak Bambang ada di sana. Dia kerja di sana, kerja harian itu. Saya kadang-kala lihat dia itu di kantor, terus lagi ngetik puisi. Ngapain kamu kerja kantoran, kamu ngetik puisi itu? Ngomong begitu, iya. Tapi karena saya tidak punya mesin tik, jadi saya ngetik di kantor. Bahkan dia suatu ingin menulis surat kepada presiden untuk minta mesin ketik gitu, karena dia nggak punya mesin ketik gitu. Dia sering makan di Jumur, warung sebelah, dan juga pos di situ. Jadi sering ketemu, apalagi setelah dia siaran di radio gitu. Beberapa kali juga dia sering kali pulang bareng dengan saya. Pakai sepedanya juga bagus Mas. Jadi Pak Bambang itu saya lihat ya sama dengan saya lah, Ayong Telangsa gitu ya, perjuangannya untuk berkesenian itu ya. Nah, sementara saya selalu di mana-mana bisa baca puisi gitu loh. Sampai suatu saat Pak Bambang Sadono mengatakan ini juara puisi legendaris gitu loh. Kata Bambang Sadono. Sampai kemudian Pak Bambang Sadono itu belajar wartawan, tapi ketika jadi wartawan, saya kan belum jadi wartawan ketika itu. Iya. Sama Pak Rohni dan seterusnya. Sesekali dia nulis puisi, sekali dia tulis berita untuk di Suara Merdeka. Tetapi untuk kegiatan kesenian dia tetap berlangsung, tetap rutin dia. Ulasan puisinya di radio cukup dikenal lah oleh masyarakat Tegal dan sekitarnya sampai ke Brebes segala itu, bahwa senang kalau dengarkan Pak Bambang. Berarti emang dulu pada saat mengasuh acara pembacaan puisi di RSPD itu emang passionnya di kesenian itu ya Pak? Pada saat muda itu kan berarti kalau 75-77 itu kan berarti 19-20 tahun sepertinya Pak Bambang pada saat itu. Iya, dia sudah mulai berkesenian untuk puisi khususnya sastra pada umumnya itu. Sesekali juga mementaskan dengan Ektonas mementaskan drama di kantor pos karena dia bergaul dengan orang-orang kantor pos ya, karena sering korespondensi itu ya. Yang tadi saya katakan dia sering kirim puisi-puisi ke media massa. Saya kira itu yang menarik adalah tidak ada di Tegal mengirim puisi untuk acara taman puisi. Puisi-puisinya dikirim ke media massa, koran nggak ada, cuma di RSPD aja yang dilakukan oleh Pak Bambang Sadono. Sehingga pada saat itu muncul penyair-penyair muda di Tegal, seperti Pak Robi Dimyati dan seterusnya. Itu berlanjut cukup lama. Pak Bambang itu kemudian agak kendor ketika dia aktif jadi wartawan itu. Sampai kemudian jadi wartawan itu ada yang kurang setuju Bambang jadi wartawan karena di sana sudah ada wartawan Suara Merdeka gitu. Tapi singkatnya cerita, justru karena dia ada yang tidak suka, semakin semangat. Orang itu yang namanya Bambang Sadono kalau di musim malah tambah semangat tuh. Iya. Sampai akhirnya sering ke Semarang, tapi ditinggal di Tegal, kerjanya ditinggal. Padahal
harapan si Pak D itu dia bisa jadi pegawai karyawan tetap TPU ya. Iya. Rupanya dunia jurnalistik cukup menjanjikan sama dia. Kemudian kan Pak Bambang ini itu ya jadi koresponden Suara Merdeka di Tegal sama Brebes lah itu mungkin bisa diceritakan Pak pada saat awal profesi wartawan ini Pak Bambang itu bagaimana sih maksudnya menjadi lebih tekun gitu atau bagaimana Pak? Iya, ya itu tadi sudah saya singgung bahwa kemudian dia mencoba untuk menulis di koran Suara Merdeka. Iya. Sementara orang Tegal lebih banyak membacanya berita Buana. Puisi Tegal lebih banyak dimuat di berita Buana seperti Pak Pik dan seterusnya. Bambang itu nulisnya di Suara Merdeka. Dia bikin apa aja, feature terutama beberapa tokoh sejarah di Tegal dia tulis. Liputan-liputan khusus dia tulis. Nah itu yang tadi saya katakan bahwa di Tegal sudah ada wartawan Suara Merdeka, namanya Adi Sidarta itu. Jadi nggak suka kalau Bambang menulis di Suara Merdeka. Kamu harus nulis di lain tempat, jangan di Suara Merdeka. Suara Merdeka lahan dia itu, lahan saya kata si Bambang. Nah Bambang semakin musuh yang tadi saya katakan dia semakin bergairah itu, sampai dia terusir dalam tanda kutip terusir dari Tegal karena dia dimusuhi oleh Adi Sudarta dan kawan-kawannya itu. Di Tegal waktu itu kan persaingannya begitu ketat sekali. Jadi kalau wartawan satu ya yang lainnya nggak boleh. Sampai Pak Bambang itu ke Semarang. Tapi di Semarang itu justru dia berkembang menjadi wartawan. Kalau ada kegiatan kesenian itu dia datang, terutama untuk meliput teater RSPD ya. Saya beritahu Pak Bambang lewat koran ya, bahwa Tegal akan ada pementasan teater SPD, dia datang Tegal untuk meliput. Orang-orang Tegal kan jadi bingungnya begini, biasanya kan biasanya berita Buana, tapi kali ini Suara Merdeka bisa memuat tentang kesenian, terutama teater. Sampai puncaknya Pak Bambang sempat menulis tentang Tegal Kota Teater. Wah, heboh sekali. Masa di sebuah koran yang cukup bergengsi di Jawa Tengah, dia menulis bahwa Tegal Kota Teater. Itu Pak Bambang itu. Jadi sampai kemudian menetap di Semarang, saya dengan teman-teman sering ke sana, Pak Bambang. Silaturahmi lah, karena bagaimanapun dia banyak berkecimpung dalam dunia seni, menulis karya-karya seni orang Tegal, menulis teater, jadi senang sekali. Sementara ini kami hanya kenalnya Jakarta, orientasinya Jakarta. Semarang ya kita ke orientasi Semarang setelah ada Bambang Sadono itu, Suara Merdeka itu. Iya. Sampai perkembangan selanjutnya dia jadi wakil pimpinan redaksi. Iya. Sebelum itu dia jadi redaktur budaya Suara Merdeka. Iya. Yang cukup menghebohkan adalah dalam satu halaman itu menulis karya orang Tegal semua, dari puisi, cerpen, sama esai itu. Ketika itu muncul isu tentang sastra radio. Itu isunya dari Pak Bambang itu. Muncul sastra radio. Istilahnya kok serem sekali ya. Itu dimuat di Suara Merdeka. Bayangkan itu, beberapa kali koran Suara Merdeka memuat karya orang Tegal dalam satu halaman. Itu berkat dari Pak Bambang Sadono SC. Berarti emang banyak andilnya ya, bahkan sampai pada saat di Semarang itu kan Pak Bambang kan jadi, kalau tidak salah tadi wakil pemimpin redaksi harian Suara Merdeka ya. Kemudian itu jadi ketua PWI Jawa Tengah juga. Nah itu pada saat periode itu masih sering ke Tegal ya sih Pak Bambang? Ya, dalam kondisi seperti itu dia masih aktif berkesenian. Walaupun banyak orang mengatakan bahwa Pak Bambang Sadono itu sudah jadi konglomerat, nggak kenal sama seniman-seniman itu. Suatu saat saya tidur di rumah dia itu karena ada acara kesenian di TPRS.
teman-teman pada kumpul di DPRS. Nggak mungkin Pak Bambang Sadiono datang sini. Ketika itu dia sekretaris apa bendahara ya, saya lupa, Dewan Kesenian Semarang. Iya. Dewan Kesenian Semarang. Ya. Lalu saya ajak Pak Bambang untuk ke DPRS. Enggak begitulah, Pak Bambang ya memang begitu orangnya. Kesannya itu gimana itu loh, kawan-kawan kurang suka dalam tanda kutip. Tapi saya bisa mengajak Pak Bambang Sadiono ke TPRS. Sampai kemudian Saudara Triyanto Triwikromo yang dulu sering ke rumah saya ikut pulang. Yuk kita ke rumah Pak Bambang biar tahu bahwa kondisinya Pak Bambang tidak seperti yang Anda kenal itu. Ya, akhirnya sampai ke rumah Pak Bambang karena ngomong dengan saya, yuk kita bikin radio khusus nanti untuk sastra. Nah, Triyanto ketika itu kan lagi giat-giatnya belajar sastra itu loh. Iya. Semangat. Tahu berikutnya si Triyanto kok jadi wartawan Suara Merdeka, saya nggak tahu itu. Tapi yang jelas dia pernah saya ajak ke rumahnya Pak Bambang Sadiono untuk bincang-bincang dengan Pak Bambang Sadiono. Tapi tadi itu ya, menarik ya. Tadi Pak Yono sendiri bilang kalau image-nya Pak Bambang dan image-nya Pak Bambang tuh tidak disukai seperti itu. Itu gimana Pak itu maksudnya? Ya karena dia sudah untuk teman-teman Semarang kan sudah nggak peduli lagi, dianggapnya Pak Bambang tidak peduli lagi dengan kesenian. Iya. Dia sudah jadi juragan di Suara Merdeka kan. Jadi nggak mungkin Pak Bambang itu bicara tentang kesenian lah. Ngapain kita nggak usah cerita tentang Pak Bambang Sadiono. Dia menjadi redaktor Suara Merdeka, teman-temannya banyak itu. Generasi seperti Pak Muji MS, Jawahir Muhammad, dan kawan-kawan yang lain itu kan sering menulis di sana. Jadi kalau bukan teman-teman Pak Bambang itu nggak mungkin dimuat di Suara Merdeka lah. Sampai suatu saat teman-teman Purwokerto mengatakan orang Tegal itu nongkrong di rumahnya Yono Daryono bisa dimuat di koran. Di Purwokerto nggak ada yang nulis tentang itu. Aku bilang, ada nggak orang Purwokerto menulis di koran? Nggak ada. Akhirnya mereka sampai kemudian mengundang kami ke Purwokerto untuk melakukan kegiatan di Purwokerto. Dari sana kemudian ada berita tentang Purwokerto, Banyumas itulah pemasa ketika itu. Nah, karena saya paham ada Pak Bambang Sadiono kan, ilmunya Pak Bambang Sadiono kan begini, kalau ada naskah, yang pertama kali dilihat adalah siapa penulisnya gitu loh. Iya. Kemudian dibaca naskahnya. Kalau penulis baru kan dia harus mempelajari secara intens dulu, baru ini jelas enggak gitu loh. Itu hal yang wajar lah ya. Jadi kalau kemudian banyak memuat orang-orang Tegal karena dia banyak orang teman-teman Tegal yang dulu banyak berjuang dengan Pak Bambang lewat kesenian itu yang kemudian teman-teman Semarang, bukan hanya Semarang, Jawa Tengah itu orang seniman maksudnya itu kurang disukai oleh Pak Bambang karena itu. Pak Bambang paling orang-orangnya sendiri, dia nggak akan peduli tentang kesenian. Sampai kemudian dia jadi, apalagi setelah dia jadi wakil pimpinan redaksi itu. Yeah. Jangan bicara tentang kesenian dengan Pak Bambang Sadiono, intinya begitu loh. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Iya. Namun setelah jadi ketua PWI itu kan Pak Bambang juga jadi anggota Dewan, yaitu DPR RI, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, DPD RI. Nah, setelah jadi anggota Dewan itu masih sering komunikasi dengan teman-teman di Tegal nggak sih? Tapi kalau menurut saya sendiri sih pada saat menjadi Dewan itu malah
malah tambah memikirkan tentang kesenian menurut saya malah. Ya, kalau waktu menjadi dewan saya begitu agak jarang saya ketemu Pak Bambang. Tapi ketika masih di Semarang, dia itu bikin buku-buku tentang UPTN itu, bagaimana orang dia bisa biar masuk ke perguruan tinggi itu, dia jual lewat saya dan saya distribusikan di sini. Itu sering. Tapi begitu dari ketua DPR, nyaris saya nggak pernah untuk komunikasi sampai Pak Bambang. Dia memilih teman-teman yang lain yang ada hubungannya dengan, karena ketika di Jakarta dia kan menjadi redaktur Suara Karya, bukan Suara Merdeka. Iya. Walaupun dulu yang mengatakan pada saya, yang bisa mengeluarkan saya di Suara Merdeka adalah saya sendiri. Gitu. Nyatanya kan begitu, dia di Suara Karya begitu. Nah, sejak itu dia lebih banyak bergaul dengan teman-teman yang sering nulis di Suara Karya gitu loh. Nah, saya tetap di RSPD lah. Sampai suatu saat itu Pak Bambang itu pernah Singapura, dia ngirim kartu pos sama saya. Tegal kurang luas buat Anda harus keluar, bahasa saya harus keluar dari Tegal. Terlalu sempit. Wah, aku pikir mentang-mentang Pak Bambang Sadono ke Singapura itu ketika itu masih baru-barunya di Suara Merdeka, dia sudah ditegasi untuk kemana-mana. Ya kayak gitu masih komunikasi dengan saya. Tapi pada waktu jadi anggota DPR saya nyaris nggak lah. Apalagi ketika dia memberi konsep tentang undang-undang penyiaran. Kemudian dia mencalonkan gubernur. Aku agak saya nggak tertarik dengan dunia politik ketika itu sih ya gitu loh. Gitu tadi namanya. Nah, setelah sekian lama sendiri kan saat ini Pak Bambang lebih aktif di media sosial, kemudian kanal YouTube, dan sebentar lagi juga akan menginjak usia 65 tahun kalau tidak salah. 65 tahun. Mungkin ada harapan dari Pak Yono sendiri untuk Pak Bambang yang melihat keadaannya sekarang dan ke depannya seperti itu. Ya, Pak Bambang itu orang yang tidak pernah lelah ya, dalam tanda kutip itu ya. Dia kalau mau pekerjaan seseorang ini begini, ini saya bisa menjual 1, besok harus laku 2. Hari ini 2, besoknya harus 3. Dan seterusnya begitu terus, jangan sampai berhenti. Itu selalu begitu. Jadi dia tidak akan pernah berhenti untuk bergerak tuh, Pak Bambang Sadono. Dalam usia 65 ya. Jadi kalau 1 tahun, saya 66 itu. Ya selamat ulang tahun lah. Saya pikir dia sudah memiliki potensi, dia sudah memiliki kekuatan, bisa apa saja dalam tanda kutip. Dia mencalonkan gubernur aja bisa kok. Jadi bisa aja. Dia bikin koran sendiri juga pernah. Dia bikin buku sendiri yang memulai juga pernah. Mengumpulkan teman-teman Semarang untuk Jawa Tengah, maksud saya untuk bikin kumpulan puisi. Itulah di eranya Pak Bambang Sadono. Jadi masih banyak yang bisa dilakukan oleh Pak Bambang Sadono. Bahkan dia di rumahnya dulu pernah mengirim hampir semua koran di rumahnya, gitu. Sampai mengajari saya untuk jadi agen Suara Merdeka Tegal pertama kali di rumah saya, Mas. Itu karena Pak Bambang. Jadi dia bisa memberi satu kepeloporan. Apa aja, problem Anda apa? Harus begini, problem Anda apa? Harus begini. Jadi dia itu bisa memberi satu solusi-solusi tertentu dan tidak ingin dia punya teman yang punya ketergantungan. Jadi dia hanya memberi, kamu harusnya begini. Gitu. Ada orang yang gagal jadi wartawan Kompas bisa dimasukkan dia ke Suara Merdeka. Gitu. Tapi dia juga bisa manfaatkan kawan-kawan yang pernah dibantunya itu di Harian Suara Merdeka untuk kegiatan-kegiatan lain, terutama kegiatan sosial seperti ini ya. Saya dulu diajak jadi wartawan nggak mau. Kalau wartawan cetak itu kan terlalu sering menghimpun data lah. Kemudian ada televisi, saya jadi wartawan televisi gitu loh. Gitu. Bambang selalu mengajak untuk selalu berkreasi, mengajak untuk bisa bekerja secara baik. Dan saya yakin untuk selanjutnya dia masih tetap seperti itu. Jadi usianya tidak mempengaruhi untuk dia tetap berkarya gitu. Iya, mungkin itu yang bisa diambil juga dari Pak Bambang yang sekarang ini, bahwa memang selalu menemukan cara untuk selalu berkarya dan tidak mempengaruhi dengan
zamannya juga seperti itu. Sekarang dulu di koran, sekarang di YouTube seperti itu. Iya. Mungkin sekian dari saya, Pak Yono. Terima kasih atas waktunya. Iya. Nanti mungkin kita bisa bicara lagi mengenai Pak Bambang dalam wawancara-wawancara selanjutnya. Sekian dari saya Bambang YR Sadono. Tetap di channel Bangsa TV.